Allahu Akbar, 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 siwallahi asghar. Allahu Akbar, ma tahallat wujuhus shaimin farha bihadzal yawmil munir. Allahu Akbar, ma kharaju li salatil Eid rafi'ina aswatahum bit tahmid wat tahlil wat takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah huwallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida musiman lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi lil imarat wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hamba Allah, jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat takbir Allahu Akbar menggema berkumandang ke angkasa, menembus jagat raya. Umat Islam hari ini berhari raya. Alhamdulillah, puji hanya bagimu semata ya Allah, Tuhan alam semesta. Sebagaimana kita sama-sama maklumi, bersama dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat sore kemarin, bulan suci Ramadan telah berlalu. Bulan yang bertaburan rahmat itu telah pergi. Bulan yang syarat dengan ampunan itu telah lewat. Bulan yang penuh dengan berkah itu telah meninggalkan kita semua. Ramadan yang agung telah meninggalkan kita dengan sejumlah kenangan dan kesan, serta mengantarkan kita ke puncak kegembiraan, kedamaian dan kesentosaan. Kepadanya kita mengucapkan selamat jalan Ramadan. Semoga bertemu kembali pada tahun yang akan datang, bila ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau pergi dan kami mengabdikanmu dalam keyakinan sebagai bulan pembersih dan penggusur segala kotoran dan pikiran, serta sikap terjang membeku pada setiap orang beriman dalam bentuk dosa dan noda. Penajam pandangan, pendengaran dan hati terhadap seruan kebenaran ilahiyah. Pemantap jati diri yang siap melakukan perjalanan jauh dan panjang tanpa kehabisan energi dan kehilangan arah. Pembaca diri yang tahan dari hempasan badai, amukan gelombang, terpaan angin, sambaran petir yang silih berganti, menyertai dan mengiringi pengembaraan hidup, sehingga tidak patah kemudi menghadapi tantangan kehidupan, betapapun kerasnya dan derasnya. Pengasah kreativitas tanpa kekurangan inisiatif dalam melakukan terobosan amal sosial kemanusiaan menuju kemajuan yang lebih berdaya guna. Pengokoh semangat tauhid dalam wujud kesatuan gerak harmonis menuju puncak kesempurnaan sebagai penghormatan umat manusia terhadap tanggung jawabnya sebagai khalifatun fil ardi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Hari ini adalah saat-saat yang sangat indah dan penuh keceriaan. Sepantasnya orang-orang yang berpuasa penuh 1 bulan menyambutnya dengan kalimat suci takbir dan tahmid, karena secara resmi kita dapat menunaikan tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam kitab sucinya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Dan sempurnakanlah bilangan puasamu dan agungkanlah asma Allah atas segala petunjuk yang diberikan kepadamu. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi hamba yang suka bersyukur. Secara kualitatif prestatif telah memenangkan perang yang sangat dahsyat, yakni perang melawan hawa nafsu, sebagaimana yang tersirat dari hadis Rasulullah SAW tatkala baru kembali dari perang Badar, yang oleh para sahabat-sahabat beliau yang terlibat langsung perang itu melukiskannya sebagai perang yang paling besar sepanjang pengalamannya. Paling banyak korban yang jatuh maupun tenaga, pikiran dan kerugian harta benda yang tak terkira. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutnya dengan nahnu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafsi. Kita baru saja kembali dari perang yang paling kecil untuk selanjutnya akan melanjutkannya menghadapi jihad akbar, perang lebih besar dan dahsyat, yakni perang melawan hawa nafsu. Dengan puasa yang dilaksanakan karena dorongan iman dan atas dasar kesadaran yang tinggi, kita terbebas dari dosa yang merupakan hantu dan momok yang sangat menakutkan, selalu mengganggu pikiran dan perasaan, karena akibatnya yang amat mengerikan. Sebab itu kita bertobat dan beristighfar siang dan malam di bulan Ramadan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, pasti ku terima segala tobat dan permohonan ampun hamba-hambaku, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dengan demikian, menjadilah perasaan kita lega kembali, tanpa beban lagi, kecuali suatu tekad dan komitmen yang lahir, yakni senantiasa berkiprah kepada kebenaran, menegakkannya di mana dan kapanpun, serta dalam profesinya apapun. Dengan puasa Ramadan, kita mendapatkan tambahan kapital, tambahan modal, dan kekuatan baru yang lebih segar untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan tekanan. Perjalanan panjang yang entah di mana tempat perhentiannya, tetapi penuh dengan godaan dan rayuan. Betapa tidak, rentang sejarah mengajarkan kepada kita bahwa karena pesona kekuasaan, orang bisa saja menjadi durjana, koruptor dan sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan korban bergelimpangan, suatu bentuk dan praktek kekejaman melebihi dari kebingisan binatang raksasa apapun di muka bumi ini. Karena memburu popularitas, orang dapat saja menjadi munafik dan penyebar fitnah, sehingga mengadakan permusuhan dan adu domba di tengah-tengah warga masyarakat, yang berujung dengan kemungkinan banyaknya darah yang mengalir di mana-mana. Akan menjadi bangkai-bangkai yang busuk, kemudian menari-nari di atas bangkai-bangkai korbannya,
suatu tindakan sadis melebihi pembunuhan yang dilakukan oleh seekor binatang yang tidak memiliki perasaan. Karena mabuk harta, seorang dapat saja melakukan persekongkolan dengan kolega dan mitranya. Kalau bersama-sama menghisap darah segar pengusaha kecil di sekitarnya, setelah itu dibiarkannya berjalan di muka bumi terhuyun-huyun, kurus kering karena habis darah dan penyakitan, sambil menunggu ajal kematiannya, ibarat terkena bom waktu yang hanya tinggal menunggu detik kehancurannya, jatuh tersungkur sebagai korban ketidakberdayaan dalam persaingan yang sangat ketat, terpaksa gulung tikar karena tak rela ikut bersaing dengan menghalalkan segala cara dan jalan. Karena haus lawan jenis, laki-laki haus perempuan, perempuan haus akan laki-laki, orang menjadi tebal muka, hilang rasa malu, sehingga hidupnya tak ubahnya seperti ternak-ternak berkeliaran. Setelah remaja sampai dewasa, tidak ada lagi batas pemisah antara induk yang melahirkan dengan anak yang pernah disusuinya, atau dua bersaudara yang menyusui pada induk yang satu. Setelah habis manisnya lalu dicampakkan seperti barang akhir yang tidak berguna dan tidak berjasa. Habis manis sepah dibuang, kata pepatah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Perkiraan-perkiraan dan kecenderungan-kecenderungan di atas direkayasa oleh iblis dengan pasukan setannya yang nyaris mencabik-cabik harga diri kita dan memporak-porandakan martabat. Berkat pertolongan, lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berhasil menghalau dan mengendalikannya dengan baik. Selamatlah kita dari kejatuhan dan malapetaka yang penuh nestapa dan nista itu. Hasil perjuangan diperoleh dengan susah payah, menjadikan pikiran kita sedemikian tajam bersinar, telinga kita semakin tajam mendengar, serta hati kita semakin peka dan jernih untuk mengantisipasi dalam menentukan pilihan-pilihan terbaik dan paling tepat guna keselamatan masa depan. Karenanya sewajarnya kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya atas bimbingan dan pimpinan petunjuk dan ketauladanannya, pembimbing, pemimpin dan penunjuk jalan yang tidak pernah bosan dan jenuh, apalagi menyimpan dendam kesumat. Dialah Tuhan yang agung, Maha Rahman dan Rahim, tempat kembalinya segala urusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tetapi ingat, perjuangan itu sendiri belumlah selesai. Medan laga itu luas dan panjang. Pertempuran itu berlangsung sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang alur kehidupan, sehingga memerlukan energi yang tak boleh kehabisan. Menegakkan kebenaran memerlukan pengerahan segenap potensi, kekuatan dan upaya pengorbanan. Menangkal kebatilan membutuhkan modal besar, kualitas dan kuantitas. Karena setiap saat dia datang dan gentayangan di mana-mana yang harus selalu diwaspadai. Kebatilan merupakan ancaman permanen, siap meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan kita yang hanif dan suci. Kebatilan itu senantiasa menanti datangnya peluang dan kesempatan, lalu bereaksi menerkam kita untuk selanjutnya mencampakkan kita ke lembah kehinaan dan penistaan. Iblis bersama pasukannya sangat profesional menggarap kita, baik dalam menggoda dan merayu, maupun dalam menekan dan menakut-nakuti, apalagi dalam melempar isu
musuh dan menghembuskan permusuhan dan adu domba. Mereka selalu dalam keadaan siaga, siap tempur, dan sigap yang sukar diukur dan diterka maupun dideteksi. Karena keahliannya menyesuaikan diri ke dalam segala cuaca, ruang dan waktu, situasi dan kondisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berseru kepada umat yang beriman wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk meraih medali muttaqin, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan telah membina kita menjadi umat tauhid, umat yang tahan uji, tahan bantingan, mampu bertahan dengan tegar dalam segala cuaca tanpa kehilangan identitas, watak dan kepribadian. Suasana politik boleh pasang surut, tetapi umat tauhid yang ditempa Ramadan tetap kokoh berdiri seperti karang di tengah lautan yang setiap diterpa ombak dan gelombang. Pemimpin boleh berganti-ganti, tetapi umat tauhid binaan Ramadan tidak pernah kehilangan pegangan dan berubah pandangan hidupnya. Langit boleh mendung, bumi boleh kering, atau sungai boleh banjir, tetapi umat tauhid sedikit pun tidak pernah ragu dalam menentukan pilihan masa depan dan tidak pernah sepi dalam mengabdi dan beramal soleh, serta tidak akan pernah terbawa arus penuh dosa dan noda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tantangan demi tantangan boleh datang bergelombang, tetapi umat tauhid siap menghadapinya dengan jiwa besar tanpa mengenal frustrasi, apalagi menyerah pada keadaan yang ditawarkannya. Tali boleh putus bercerai-berai teriris pisau, tetapi umat tauhid tetap berjalin erat. Dan umat tauhid boleh miskin harta, tetapi mereka tidak pernah mengalami krisis iman dan amal soleh. Itulah jati diri pribadi muslim, produk Ramadan yang agung dan mulia itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Umat tauhid adalah pribadi-pribadi umat yang tekun beribadah, tetapi bukan pertapa tersisih dari kehidupan sosialnya. Dan mereka adalah pribadi-pribadi yang cinta pada kebenaran, tetapi bukan kumpulan orang-orang egois yang hanya mau selamat sendiri, sementara orang lain dibiarkan berenang dalam lumpur dosa dan angkara murka. Masalah masyarakat dan bangsanya adalah masalah dirinya dan keyakinannya. Umat tauhid bukanlah manusia tanpa cacat dan celah, noda dan dosa, tetapi juga mereka terkadang hilaf dan keliru. Namun mereka tidak mau terpenjarakan terus-menerus dalam lumuran dosa dan noda itu. Dia mampu bangkit dan keluar dari tirani kealpaan yang mungkin dilakukan tanpa sadar dan lepas kontrol. Umat tauhid adalah manusia sabar dalam suka dan duka, dan juga mampu memadukan antara kehausan dalam kerja dan ketulusan dalam berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan sebagai strategi untuk melahirkan manusia ideal, yaitu manusia yang hidup dan bergerak di tengah-tengah alam sehingga lebih memahami Rabb-Nya, yakni Allah Rabbul Jalil. Aktif memperjuangkan umat manusia, menghantarkan ke arah penemuan kesempurnaan. Dia tidak lari dari alam dan zaman, seperti halnya pula tidak meninggalkan pergaulan kemanusiaan.
Di tangannya tergenggam semangat keperjuangan, sedang dalam dadanya bersemi hati yang penuh kasih sayang. Dia terbebas dari belenggu nafsu dan mementingkan diri sendiri. Selain bermeditasi, melakukan perenungan tentang nasib masyarakatnya, bagaikan Nabi Musa pada ruhul jihad dan pembebasan, dan bagaikan Nabi Isa membawa pesan cinta kasih dan kedamaian. Berpikir teoritis dan filosofis tidak membuatnya terlena atas nasib umat manusia. Keterlibatan politiknya tidak membuatnya kepada keangkuhan ria. Keyakinannya tidak melumpuhkan kreasi berpikir rasionalnya, sedang ilmu tidak mengurangi cita keyakinannya. Kesalehannya tidak berubahnya menjadi pertapa yang tidak berdaya dan kesepian. Dia adalah manusia pejuang dan ijtihad, manusia penyair yang halus perasaan dan pemberani, manusia emosi dan jenius, manusia penguasa dan cinta kasih, manusia berkeyakinan dan berpengetahuan, manusia yang menghimpun segala dimensi kemanusiaan yang utuh dan tangguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai umat tempaan Ramadan, didikan Ramadan, marilah kita refleksikan diri kita masing-masing ke dalam wujud nyata nuansa-nuansa kehidupan pribadi umat tauhid yang tulen, yakni manusia yang kokoh jati dirinya, jelas identitasnya dalam segala cuaca, ruang dan waktu. Karena aplikasi imannya yang tepat dalam bentuk amal soleh, terbuka terhadap kebenaran, bersedia memberi dan menerima kebenaran kapan dan dimanapun, mau mengendalikan diri baik tatkala di atas puncak kesuksesan, puncak prestasi dan keberhasilan, maupun dalam musibah, kegagalan dan kemiskinan sekalipun. Kita berharap dengan kualitas iman yang kreatif itulah kita memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat tampil sebagai pelopor memandu pembangunan umat dan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سوى الله أصغر walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun walau karihal mustasyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu ayyuhal ikhwah anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima fa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان